gue tidur cuek aja gitu loh, kayak orang tidur sendirian gimana sih. Udah gitu pas balik, ih siapa nih? Mhm. Ada Indra Ada sih taunya. perasaan-perasaan gitu ada. Dulu tuh, kan sering ya denger orang kayak gitu ya kalau baru kawin, "Ih gila kaget loh tiba-tiba ada orang gitu di samping lagi tidur," gitu ya. Pas ngerasa ternyata bener loh, beneran kayak gitu, Emang. kayaknya setiap orang ngerasain kayak gitu ya, cuma pas kita tuh aduh bener. Karena anak laki-laki. Waktu pertama pengen laki, alhamdulillah kesampean. Yang kedua pengen perempuan, alhamdulillah dikabulin lagi. Dia waktu awal-awal ditanyain dia bilang nggak apa-apa laki perempuan sama aja, tapi ketahuan banget pengennya sebenarnya perempuan gitu. Heeh. Sampai dokternya tiap bulan sama dia didesak-desak untuk ngasih tahu jenis kelaminnya apa gitu. Dan dokterku juga apa suka bercandain kita, jadi nggak pernah ngasih tahu yang pasti banget, jadi dibercandain gitu. Misalnya bulan ini dia bilang perempuan, bulan depan kayaknya apa ya gitu. Jadi ya bikin penasaran, cuma dianya yang, "Ayo Dok, apa Dok?" Saya sampai ini nggak pernah absen nganterin, Dia nggak pernah absen nganterin aku. nganter periksa. Heeh. Takut dibohongin, takut kong kali kong sama dokternya bohongin saya, iya. Karena keraguan-keraguan itu, akhirnya Berliana dan Kiko mengaku belum sempat mempersiapkan nama untuk anak perempuannya. Ya nama depannya sih udah ketahuan Cut ya, Cut. Belakangnya juga udah ketahuan nama saya Revi Kasya kan, tinggal nyari tengahnya nih. Tengahnya ya perpaduan antara ya mungkin nanti ada nama sayanya dikit, nama lianya dikit. Jadi padu-padu lah, dipadu-padu digabungin jadi satu. Berita hangat dan menarik lainnya datang dari Putri Indonesia Melani. Tanggal 18 September kemarin Melani terbang ke Nunukan Kalimantan Timur untuk mengunjungi kamp pengungsi para tenaga kerja Indonesia di sana. Itu merupakan bentuk kepedulian Melani terhadap nasib TKI Indonesia yang nasibnya hingga kini belum mendapat kejelasan. Tentang bagaimana kunjungan Melani ke sana, Melani berbagi cerita dengan Cek dari Cek. Tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya, karena melihat sebelumnya kan hanya di pers, di media. Memang dari dulu ini merupakan sebuah program juga dari Yayasan Putri Indonesia. Dan dari dulu memang kayaknya saya juga sudah terpanggil untuk bisa datang ke sini untuk melihat bagaimana sih keadaan saudara-saudara saya yang ada di sini. Jadi sekarang saya sangat berbahagia sekali bisa bertemu muka, bertemu hati, bisa berbagi rasa sama saudara-saudara saya yang berada di sini. Dan setelah melihat sendiri secara dekat nasib para TKI di sana, apa kesan dari Melani? Iya, yang jadi masalah di sini kan adalah masalah legalitas ya. Harapan saya semoga di masa yang akan datang tenaga-tenaga kerja kita bisa meningkatkan keterampilannya juga. Jadi memiliki daya saing yang tinggi dan bisa bekerja menjadi tenaga siap pakai, dan juga masalah legalitas kayaknya pemerintah perlu membenahi masalah itu. Bintang sinetron remaja yang tengah naik daun, Leoni baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-15 tahun Jumat malam lalu. Tidak seperti penampilannya di layar TV yang terlihat lebih dewasa dari usianya, ternyata di tahun 2002 ini Leoni baru memasuki usianya yang ke-15 tahun. Leoni merayakan ulang tahunnya itu di sebuah restoran Chinese food di bilangan Gajah Mada Harmony. Dalam acara itu Leoni mengundang sejumlah wartawan untuk berbagi kebahagiaan. Arti 15 tahun itu setelah aku umur 14, ulang tahun yang ke-15, yang pasti ya itu tadi aku udah tambah umur, berarti aku juga udah mesti tanggung jawab aku udah lebih, dan mungkin orang tua kalau itu sih nggak ada target apa-apa ya, dan orang tua mungkin udah ngasih kepercayaan dan tanggung jawab lebih ke aku, jadi aku mesti istilahnya bersikap lebih dewasa lah. Ya yang pasti aku pengen aku jadi lebih baik dari yang sekarang gitu. Aku pengen supaya dengan bertambah umur aku, pikiran aku juga bisa jadi lebih dewasa, aku bisa ngelakuin semuanya dengan baik. Pemirsa, sore ini Anda masih dapat mengikuti kuis Oke Cek dan Dicek dengan menjawab pertanyaan, jam berapakah tayangan Cek dan Dicek edisi Sabtu ditayangkan di RCTI?
Untuk menjawabnya, Anda dapat menelpon nomor telepon di 0809 180 80. 5 pemenang yang beruntung akan mendapatkan hadiah sebuah handphone. Dan nama-nama pemenangnya akan diumumkan lewat tabloid Cek dan Recheck edisi minggu depan. Sekali lagi pemirsa, Anda dapat mengikuti kuis Oke Cek dan Recheck di nomor telepon 0809 180 80. Walau telah berpacaran cukup lama, namun pasangan artis Mona Ratuliu dan Indra Brasko tetap merasa surprise saat mereka melewati malam pertamanya. Indra dan Mona sama-sama mengaku merasa ada yang aneh ketika mereka harus tidur bersama dalam kamar yang sama. Itulah cerita dari pasangan pengantin baru ini kepada Cek dan Recheck langsung dari kamar pengantin mereka. If I crossed a million oceans just to me down. Gue tidur cuek aja gitu loh, kayak orang tidur sendirian gimana sih. Udah gitu pas balik, ih siapa nih? Ada Indra Ada sih taunya. perasaan-perasaan gitu ada. Dulu tuh kan sering ya denger orang kayak gitu ya kalau baru kawin. Ih gila kaget loh tiba-tiba ada orang gitu di samping lagi tidur gitu ya. Pas ngerasa ternyata bener loh, beneran kayak gitu. Emang. Kayaknya setiap orang ngerasain kayak gitu ya. Cuma pas kita tuh aduh bener-bener ngerasa aneh banget gitu. Kan aku apalagi gue orangnya kan suka bangun malam gitu kan. Tiba-tiba gue bangun, dak, ih Mona di sebelah gue gitu kayaknya Kak. Aduh, oh ya sih. Enak gak ada yang ngurusin? Oh malahan gue bilang sama Mona, cus taunya kita zut gitu berubah, taunya kita Mimpi. tuh belum ternyata kemarin merit itu mimpi gitu, gimana ya, bete bener gitu kayak. Menurut Indra, bagaimana penampilan Mona di malam itu? Serba pink. Ini apa? Ya pakai baju seserahan. Dia cantik bener malam pertama, bener. Lebih prepare daripada gue aja pinjeman baju. Mungkin karena perempuan kali ya, jadi lebih prepare, lebih ya itu ngurus diri kan sebelum kawinan tuh. Indra tuh sampai kan aku kan orangnya agak tomboy ya, ke salon tuh paling males banget. Ini tuh sebelum hari H aku tuh yang kerjanya ke salon terus kan. Indra kan aduh ribet deh kamu ngapain sih ke salon terus gitu loh. Dia kan nggak ngerti gitu loh buat apa gitu. Aku yang lebih prepare, lebih yang beli ini itu, lebih yang mempercantik diri gitu ya. Dia Indra nih yang sama sekali nggak. Kaos pinjem. Bajunya pinjeman. Kalau boleh bertanya lebih jauh, apakah Mona dan Indra merasa gugup malam itu? Ya kalau malam pertama iyalah ya pasti grogi gitu. Aku justru setelah malam pertamanya, soalnya keluarga Indra tuh jahil banget gitu loh. Jadi aku kan Gue hancur. Kalau mamanya ini Jadi- kamar pengantinnya di tempat gua, udah didengerin sekelilingnya ini. Pasti deh iya, kalau keluarga keluarganya gua mah jahil hancur. banget. Udah gitu kita kan sempet nengok, maksudnya nengokin keluarganya Indra kan nginep di rumah Indra. Kita nengokin lah sebelum mereka pulang gitu. Langsung diculik ke kamarnya ditutup. Cewek-cewek Ditanya-tanya macem-macem, dia udah nggak tahu, muka udah merah banget, udah nyengir aja. dia nggak tahu tradisi keluarga gua kayak gitu. Besokannya lemes guanya, udah teler jekil, udah tepar gimana. Itu ya udah terus paginya nggak ya? Lupa. Hancur. Sensor. Apakah untuk semua yang mengesankan itu mereka mempersiapkan diri secara khusus? Jamu. Enggak. Enggak lah yang disiapin Nggak ya paling nggak butuh jamu lah. Oh, masih laki-laki. Apa sih yang disiapin? Ya tadinya ada sih aku beli apa baju tidur baru kayak gitu loh. Celana gitu kan. Lebih terus ke sama- mempercantik diri. Heeh. Setelah itu apakah mereka akan mempersiapkan bulan madu yang lebih mengesankan lagi? Di sini pun juga gua anggap Oke. bulan madu juga gitu kan. Pokoknya yang penting perasaan kita, waduh, saya serasa di Bali ya. Gila. Padahal di mana nih? Pasar Minggu. Insya Allah di Bali sama Lombok itu. Karena kemarin kan Mona waktu dulu zaman pacaran sama aku kan dia nggak pernah ke mana, ke Bali kayak gitu kan, berduaan gitu. Nah sekarang kan dia udah bebas nih ya kan. Jadi pengennya jalan gitu berdua di Bali, di Lombok gitu ya, pokok keliling lah. Tadinya sih mau langsung kabur ya. Tadinya. Tadinya mau langsung
sehari setelah, acara langsung kabur dari Bali Lombok baru langsung ngunduh mantu di Malang gitu. Cuma kayaknya capek kalau kayak gitu jadi mungkin setelah bulan Oktober ya. Insya Allah.